Hadirin undangan yang kami hormati, telah hadir bersama kita Gubernur DKI. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, panitia kurban dalam proses pemotongan. Jadi kami sudah menyiapkan tempat bagi para kurban untuk dapat menyaksikan hewannya dipotong tanpa harus menyaksikan langsung, tapi melalui layar yang kami sediakan ruangannya di aula kami. Memperkenalkan untuk dapat naik ke atas panggung, Ketua ACT, Ketua Basnas Basis DKI Jakarta, Ketua Rumah Zakat, dan Presiden Human Initiative. Dipersilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Terima kasih, dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua BUMD Akademi untuk dapat naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Ketua BUMD Akademik kepada 4 lembaga zakat, yaitu Basnas Basis DKI Jakarta, ACT, Rumah Zakat, dan Human Initiative. Terima kasih. Dan selanjutnya dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Kepala Departemen CSR PT JNE untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin undangan, marilah kita saksikan bersama penyerahan bantuan hewan kurban secara simbolis oleh Kepala Departemen CSR PT JNE kepada 2 lembaga zakat, yaitu Basnas Basis DKI Jakarta dan ACT. Baik, terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Kepala Divisi Treasury Syariah Bank DKI. Hadirin, bersama-sama kita saksikan penyerahan bantuan hewan kurban secara simbolis oleh Kepala Divisi Treasury Syariah Bank DKI kepada 2 lembaga zakat, yaitu ACT dan Rumah Zakat. Baik, terima kasih, dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Persatuan yaitu 1 Yulia Asna, 2 Kaisha Dias Ameriska, 3 Vera Ariska, 4 Cindy Arzita, 5 Elisa Fatona, 6 Esta Dwino. Yang terhormat Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur, Direktur Utama PD Dharma Jaya, yang saya hormati Ketua BUMD Akademi, Sekretaris Korpri DKI Jakarta, Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, kemudian pimpinan Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Ketua Yayasan Rumah Zakat, Vice President Operation of Human Initiative, yang saya hormati juga Ketua Departemen CSR PT JNE,
dan pimpinan Divisi Treasury Syariah Bank DKI, hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini dalam suasana yang teduh kita diberi nikmat kesehatan, sama-sama hadir dalam sebuah prosesi persiapan pelaksanaan kurban yang insya Allah Idul Adha akan kita rayakan besok pada hari Jumat 10 Dzulhijjah. Tadi kita saksikan penyerahan 34 hewan kurban dari jajaran Pemprov, baik Korpri, BUMD, yang insya Allah nantinya akan didistribusikan untuk masyarakat kurang mampu yang ada di Jakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang sudah diselenggarakan tahun kedua. Tahun yang lalu kita mulai dengan kita sama-sama mencoba sebuah terobosan di mana hewan korban dagingnya dibagikan bukan dalam bentuk daging mentah, tapi diserahkan sebagai paket makanan siap saji, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan, mereka menerima jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan insya Allah bisa lebih cepat di dalam distribusi pemanfaatannya. Saya juga ingin sampaikan kepada semuanya, terima kasih telah menggunakan pendekatan ramah lingkungan, karena kita tahu persis bahwa pada saat penyelenggaraan proses pemotongan hewan dan distribusinya, tanpa kita sadari ada limbah yang cukup banyak. Nah, dengan adanya kesadaran pemanfaatan material-material ramah lingkungan, insya Allah limbah yang muncul adalah limbah yang mudah untuk didaur ulang. Diakui bahwa selalu akan ada limbah. Namanya juga kegiatan produksi, di situ ada manfaat yang bisa kita gunakan, tapi juga ada yang tidak bisa digunakan. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelolanya. Nah, saya berharap juga di tahun ini, karena kita sedang dalam kondisi pandemi COVID, maka protokol yang harus diikuti ada dua komponen. Satu adalah protokol berdasarkan syariat, yang kedua protokol kesehatan. Dua-duanya harus ditaati demi berlangsung acara ini dengan baik. Nah, terkait dengan itulah maka tahun ini beban yang ditanggung oleh Dharma Jaya menjadi lebih besar barangkali dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena sekarang sebagian dari kegiatan pemotongan hewan kurban bukan saja dilakukan di lingkungan, tapi juga di rumah potong hewan seperti Dharma Jaya ini. Nah, saya berharap ini diikuti dengan sebaik-baiknya dan seluruh masyarakat juga. Ketaatan ini penting, karena dengan cara seperti itulah kita bisa melewati masa pandemi ini, insya Allah bisa kembali berkegiatan sehingga Jakarta dalam kondisi sehat, aman, dan produktif. Tiga itu yang kita harapkan bisa sama-sama tercapai. Kepada semua pihak yang terlibat langsung, saya ingin sampaikan terima kasih. Dari paling ujung nih, Human Initiative, kemudian ACT, Rumah Zakat, kemudian Basnas Basis. Terima kasih partisipasinya, kolaborasinya, juga tim BUMD, Korpri, JNE, juga dari Divisi Syariah Bank DKI. Insya Allah kolaborasi ini bisa kita kembangkan terus di tahun-tahun yang akan datang, dan juga pada seluruh jajaran Pemprov yang bekerja merangkai ini semua, tim Biro KSD dan seluruh jajarannya yang di belakang layar. Biasanya kita tahu prosesnya cukup panjang. Kepada mereka semua
kita doakan bukan saja mendapatkan prestasi tuntas tugas, tapi juga insya Allah dibalas dengan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita baru saja menyaksikan penyerahan hewan kurban ke Dharma Jaya untuk nanti dipotong dan didistribusikan. Saya ingin mengundang Pak Dirut untuk menjelaskan jumlahnya dan prosesnya di sini. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Gubernur. Ya. Sampai saat ini sudah ada 800 hewan yang akan siap kita potong, terhitung sejak tanggal 31 sampai tanggal 3. Kapasitas kita maksimum sekitar 1000. Jadi kita akan laksanakan sesuai dengan aturan protokol yang ketat. Kita sudah ganti semua peralatan-peralatannya, pisaunya juga sudah kita ganti. Jadi pisau itu hanya untuk satu orang satu, tidak boleh tukeran gitu. Dan disinfektan juga mulai besok kita akan disinfektan seluruh kandang dan RPH. Insya Allah semua yang masuk juga kita tes suhunya, jadi semua protokol kesehatan udah kita lakukan. Mungkin Pak. Jumlah sapi berapa tadi? Oh, jumlah sapi saat ini 800 Pak, atau 800 potongan. Jangan dipotong. Nah, kita bekerja bersama dengan Basnas Basis DKI, Aksi Cepat Tanggap, Rumah Zakat dan Human Inisiatif. Mereka yang nanti akan mendistribusikan hewan kurban dari jajaran Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat yang membutuhkan, yang berhak, dan insya Allah ini semua akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat. Lalu dari Pemprov sendiri, untuk kegiatan sholat Id yang diselenggarakan besok, kita sudah membuatkan ketentuannya bahwa di kawasan-kawasan yang di sana tidak memiliki permasalahan kasus-kasus COVID, maka bisa diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Lalu kegiatan pemotongan hewan di komunitas itu bisa diselenggarakan dengan hanya diikuti oleh panitia penyelenggara. Jadi dilarang ikut menonton, berkerumun di masa atau di selama proses pemotongan itu, sehingga bisa mengurangi potensi penularan. Dan semua petugasnya ada protokol kesehatan yang harus ditaati agar 2 protokol bisa berjalan dengan baik. 1 protokol berdasarkan syariat Islam, yang kedua protokol berdasarkan prinsip kesehatan dalam kondisi wabah seperti ini. Dan saya meminta kepada seluruh masyarakat pada saat mengikuti kegiatan sholat Idul Adha untuk selalu menggunakan masker. Datang ke lokasi menggunakan masker, jaga jarak, dan atur semua agar setiap orang menempatkan dirinya berjarak satu sama lain minimal 1 meter. Dan sesudah itu tidak perlu ada kegiatan salam-salaman, tapi semua menggunakan jarak
dan harap pastikan jangan ada masker yang dibuka supaya tidak terjadi potensi penularan. Saya perlu garis bawahi, jika Anda menggunakan masker, maka Anda menghormati orang lain, Anda melindungi orang lain, sekaligus melindungi diri sendiri. Bila tidak menggunakan masker, maka Anda sedang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab pada keselamatan orang lain, juga pada keselamatan diri sendiri. Jadi kalau kita menggunakan masker artinya kita peduli dengan keselamatan orang di sekitar kita. Sikap ini yang harus kita bangun, harus kita jaga sama-sama. Jadi kalau ada orang yang tidak menggunakan masker, maka tegur, ingatkan, sampaikan kepada yang bersangkutan. Hormati kita semua dengan cara pakai masker. Lindungi kita semua dengan cara pakai masker. Jadi saya minta kepada semuanya, ini salah satu prinsip paling sederhana yang bisa kita kerjakan untuk melindungi semua dari penularan selama pandemi COVID ini. Itu saja penjelasan dari kami, silahkan pertanyaan. Pak, bagaimana untuk PSBB sendiri? Kan hari ini kalau nggak salah hari ini adalah terakhir. Apakah PSBB transisi ini akan kembali dilanjutkan atau kembali ke PSBB seperti awal atau seperti apa Pak? Ya, ini dari sini ke Balai Kota, nanti diumumkan di Balai Kota. Pak, bikin dagingnya itu nanti siap saji atau mentah Pak? Nanti bisa makan. Ya, jadi yang dibagikan lewat rumah zakat nanti akan dalam bentuk, betul ya, rumah zakat ya? Rumah zakat akan dalam bentuk paket, kemudian yang lain akan dibagikan dalam bentuk daging. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Nanti soal PSBB sore ini diumumin dari Balai Kota. Oh, TVN ada di sana kok. Ya gitu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto bareng. Sebentar lagi mau Idul Adha. Tapi bagaimana ya untuk membeli hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, ada nomor kontak teleponnya. Proses pembelian hewan kurban, pemerintah menganjurkan pembelian secara daring. Mintalah foto hewan ternak dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dan yang paling penting, mintalah foto giginya yang menunjukkan bahwa hewan kurban sudah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Gimana pelaksanaannya? Alhamdulillah baik Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Iya, saya dari Jamuni Pak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Hari ini ingin menyampaikan beberapa informasi sehubungan dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Saya di sini. Sebagaimana kita ketahui kan ini sebenarnya pemotongan yang rutin kita lakukan. Nah, tapi selama ini kita hanya memperhatikan hanya teknis kesehatan, syariat Islam. Tapi karena tahun ini kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa yang ingin saya tambahkan informasinya. Yang pertama, selain yang tadi, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya kita harus memakai masker, hand sanitizer, dan juga cuci tangan. Dan satu yang sangat penting, saya harapkan masyarakat dan bapak-bapak di sini tidak melakukan kerumunan, baik itu para pengurban maupun mustahik. Nah, jadi dengan cara itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan untuk pembagian, pemotongan, dan lain-lainnya kita terapkan itu. Jadi pembagiannya juga nanti tidak ada kerumunan. Jadi kita akan bekerja sama dengan panitia, RT, RW juga untuk menyampaikan ke rumah masing-masing. Ya, saya mohon pamit, selamat bertugas. Hewan kurban harus merupakan hewan yang sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh yang telinganya robek, tidak boleh yang pincang yang kelihatan sekali pincangnya, dan tidak boleh yang buta yang kelihatan sekali butanya. Syarat yang pertama sebagai hewan kurban adalah musinah. Hewan musinah ditandai dengan dia sudah berganti gigi. Gigi yang paling tengah sudah bertanggal dan kemudian berganti menjadi sangat besar serta menancap ke dalam gusinya. Syarat yang kedua adalah dia sehat. Seekor hewan bisa dikatakan sehat kalau dia masih aktif bergerak, rambut atau bulunya mengkilat, dia saling berinteraksi, dan suhu serta pernafasannya masih normal. Suhu normal pada hewan ternak adalah berkisar antara 37,5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Sehingga sapi dengan suhu 40 derajat belum dikatakan sebagai sapi yang demam. Syarat yang terakhir sebagai hewan kurban adalah gemuk. Hewan kurban harus gemuk karena kita akan membagi dagingnya. Hewan kurus dapat dilihat dengan cara melihat tulang-tulang yang menonjol di pinggul, di daerah dadanya, serta rambut yang kusam. Hewan kurban ditempatkan di tempat penampungan sesuai dengan jenisnya. Sapi tidak boleh dicampurkan dengan domba. Persyaratan minimal sebagai tempat hewan penampungan adalah memiliki atap, dia harus berpagar, serta memiliki tempat makan dan minum. Minum diberikan selama dia berada di tempat penampungan, sedangkan makan tergantung dia lamanya dia di tempat penampungan. Jika hewan kurang dari 12 jam di tempat penampungan, dia tidak perlu diberikan makan. Akan tetapi jika lebih dari 12 jam, maka dia perlu diberikan makanan dan diberikan minuman. Tali yang digunakan untuk mengikat hewan kurban tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Tali yang terlalu pendek akan menyebabkan hewannya tidak bisa bergerak, sedangkan tali yang terlalu panjang akan menyebabkan dia akan saling terbelit satu dengan yang lainnya.